Di persidangan sebelumnya, Tom Lembong terus mengklaim dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Tom juga makan satu sendok gula di hadapan majelis hakim untuk menyanggah keterangan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memakan satu sendok gula rafinasi di hadapan majelis hakim. Tindakan ini dilakukan Tom saat diperiksa sebagai terdakwa kasus korupsi impor gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tom dan tim kuasa hukumnya juga menunjukkan perbedaan gula kristal putih, gula kristal merah, dan gula kristal rafinasi. Tom ingin menyanggah pernyataan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya jika dikonsumsi masyarakat. Usai makan gula, Tom mengaku sempat sakit gigi dan meminta masyarakat jangan menirunya. Ya, tentunya kurang sehat, dan malamnya sakit gigi. Tapi setelah kumur udah baikan. Jadi itu aja dampak dari langsung minum satu sendok gula. Jadi saya tidak rekomen. Saya himbau jangan diulang. Tom dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara Tom terus mengklaim dirinya tidak bersalah dalam perkara ini. Ia juga sempat menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memerintahkan dirinya mengendalikan harga gula. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto mengaku sudah memperkirakan sejak awal soal tuntutan tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan. Tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU. Dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law. Pentingnya due process of law. Jaksa KPK, Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI Hardianto Kenneth menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 7 tahun penjara terhadap Hasto Kristianto yang menilai kasus ini syarat dengan muatan politis. Kenneth menyebut selama persidangan tidak ditemukan bukti maupun saksi yang secara jelas menunjukkan keterlibatan Hasto dalam menghalangi penyidikan. Ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dalam mengambil putusan. Kenneth juga memastikan bahwa kader PDIP tetap solid dalam mendukung Hasto. Saya melihat dari awal ini kan kasusnya Pak Sekjen Hasto ini kan sangat politis. Ya tentunya kami sebagai kader PDI Perjuangan ya agak sedih ya dan sedikit kecewa, tapi biar bagaimanapun kami tetap menghargai apa yang menjadi putusan dari yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kita sangat menghargai. Kemudian juga kalau kita melihat dari fakta-fakta persidangan, ya tidak ada bukti yang jelas dan saksi-saksi juga tidak ada kan. Bahwasannya Pak Hasto ini memang menjadi pelaku perintangan kasusnya Harun Masiku kan gitu. Jadi harapan kita ya
terakhir ini kita berharap kepada kebijaksanaan dari majelis hakim. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menggelar fit and proper test bagi kandidat calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di 24 negara sahabat dan organisasi internasional. Uji kelayakan dan kepatutan dibagi menjadi 4 sesi selama 2 hari dan berlangsung secara tertutup. Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon dubes ini rencananya akan terbagi menjadi 2 hari. Untuk kemarin, Komisi 1 menargetkan 12 calon dubes yang akan diuji dibagi dalam 2 sesi. Sementara 12 calon dubes lainnya akan didengarkan visi misinya pada minggu esok. Di antaranya calon dubes RI untuk Amerika Serikat, Jerman, Jepang hingga PBB. Para calon dubes ini akan didengarkan pemahamannya mengenai politik luar negeri Indonesia serta negara tempat mereka bertugas. Sementara dari 24 nama calon dubes yang beredar, satu yang menarik perhatian publik adalah Nurmala Kartini Syahrir, yang merupakan adik dari tokoh senior dan Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Nurmala Kartini Syahrir sebagai calon dubes Republik Indonesia untuk Jepang. Berikutnya ada nama mantan Menko Kemaritiman pada era pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, Dwi Suryo Indroyono Susilo sebagai calon dubes Amerika Serikat yang berkantor di Washington DC. Kemudian ada nama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Juda Nugraha sebagai calon duta besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Biasa kan kalau di dalam bidang diplomasi kan, bagaimana hubungan bilateral dengan negara-negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, ya, perlindungan warga negara, juga bagaimana kita meningkatkan ya hubungan kerjasama kesehatan dalam segala macam. Tapi terutama juga kita harus lihat adalah juga kita kan energi terbarukan, kita ada program hilirisasi. Nah, Jepang ini suatu rencana mekanisme jalannya rapat dibagi 4 sesi. Satu sesi nanti kira-kira ada 6 calon duta besar. Mulai pagi ini jam 10 untuk sesi pertama, kemudian dilanjutkan nanti siang sampai sore dan dilanjutkan besok 2 sesi lagi. Kalau tidak salah pagi ini ada beberapa negara yaitu calon duta besar Amerika Serikat, calon duta besar Jerman, calon duta besar PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia. Kalau saya tidak salah, listnya cukup panjang. Dilanjutkan nanti siang dan besok hari Minggu 2 sesi lagi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri akui kesulitan mengisi posisi duta besar di 12 kedubes Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menlu Sugiono setelah dicecar oleh DPR RI dalam rapat kerja antara DPR dan Kemenlu. Kosongnya posisi duta besar di 12 kedutaan besar Republik Indonesia menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Komisi 1 DPR RI. Kekosongan posisi duta besar terjadi sejak tahun 2023. Lantaran para dubes ditunjuk menjadi wakil menteri pada Kabinet Merah Putih dan belum diganti hingga kini. Menteri Luar Negeri Sugiono beralasan kesulitan mencari duta besar yang sesuai kompetensi, termasuk duta besar untuk Amerika Serikat. Saya kira terima kasih tadi atas masukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang tadi yang seperti Pak Fredrik juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi perlu waktu, oleh karena itu ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri. Sementara itu pimpinan DPR telah mengantongi nama-nama calon duta besar yang diajukan Kementerian Luar Negeri.
ya soal calon-calon dubes di negara-negara sahabat, saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja. Ya, kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test. DPR juga mempertimbangkan berbagai kriteria termasuk perkembangan geopolitik dalam menempatkan calon duta besar, termasuk untuk Amerika Serikat. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana Car Free Night yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI. Kurangnya sosialisasi jadi salah satu alasan dibatalkannya acara yang merupakan bagian dari HUT Jakarta. Uji coba Car Free Night yang semula diadakan di kawasan Jalan MH Tamrin dan Sudirman pada Sabtu malam batal. Pembatalan dikarenakan pertimbangan banyak hal, antara lain pertimbangan arus lalu lintas dan kurangnya waktu sosialisasi. Namun demikian, panggung yang telah disiapkan di Bundaran HI tidak dibongkar, namun tetap digunakan untuk acara Jakarta dalam warna yang akan berlangsung pada Minggu esok. Mungkin waktu sosialisasinya kurang panjang, ya kita Jakarta Muharram ini kita harapkan bisa diselenggarakan di justru lebih baik diselenggarakan di komunitas masing-masing, artinya di lingkungan kelurahan, kecamatan, wali kota. Ada acara Jakarta dalam warna yang memang sudah lebih lama dipersiapkan dari yang rencana Muharram itu. Panggungnya untuk itu, ya, panggungnya untuk itu. Oh, bukan dalam warna paginya ya? Minggu pagi. Ya. Berarti nggak dibongkar? Nggak dibongkar, nggak. Sebelumnya uji coba Car Free Night rencananya digelar sebagai bagian dari peringatan ulang tahun Jakarta, berbarengan dengan festival sambut datangnya bulan Muharram 1447 Hijriah. Rencananya festival akan dimeriahkan pawai obor elektrik dan juga hiburan musik. Dari Jakarta, Abdul Aziz,